Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari awal ya. Materi tentang berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, ini diulangi lagi ya. Nah, intinya di sini adalah berpikir komputasional itu ya menyelesaikan persoalan ya, tapi dalam menyelesaikan itu sebagaimana yang dilakukan oleh komputer. Nah, yang dilakukan oleh komputer sehingga nanti ya dalam penyelesaian itu bisa efektif dan efisien ya, jadi tidak bertele-tele itu ya, hasilnya tepat, terus waktunya juga singkat itu ya. Itu namanya efektif dan efisien. Nah, dalam hal computational thinking ini ada 4 langkah dalam penyelesaian masalah, walaupun tidak semua dilakukan bersamaan ya, tapi ada 4 langkah ini secara umum. Yang pertama dekomposisi ya, yang kedua pengenalan pola atau pattern, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Kita membahas dekomposisi. Dekomposisi itu dari 2 kata ini ya, sebetulnya dari kata de dan komposisi. Nah, komposisi itu artinya sudah berbentuk ya, sudah tersusun rapi menjadi suatu bentuk atau barang ya. Ini ya suatu benda yang tersusun rapi. Kalau D itu artinya ya tidak itu ya. Dekomposisi artinya ya tidak disusun. Dekomposisi itu artinya tidak disusun. Tidak disusun itu atau dipecah ya, dipecah ya. Data atau apa itu ya, benda tadi itu dipecah. Ya seperti Bapak terangkan kemarin ya, ada spidol itu ya. Nah, ini dipecah jadi ini. Ada roti yang panjang, ada yang bulat ya. Kemudian ada ini apa ini yang bentuk anggur-anggur itu ya. Nah, kalau dalam komputer nanti ada drive C itu nanti dipecah yang isinya program ya. Kalau yang D tentang data itu ya. Nih. Dan nanti drive itu dipecah menjadi directory dan berisi folder. Pola, nah ini pengenalan pola. Kita belajar mengenai pengenalan pola. Kalau di situ warnanya apa ya? Hitam, hijau apa itu? Enggak jelas. Sebetulnya kalau di sini itu warnanya pink ya. Coklat, pink, coklat itu ya. Nah, ini ada polanya ini. Pink, coklat, pink. Jadi pink itu akan muncul setelah melewati 2 coklat ya. Dia akan muncul pink lagi. Namanya pola atau tren ya. Atau keteraturan dalam data. Nah, ini ada pola-polanya. Contoh ini. Ini kalau kalian jawab hasilnya apa ini? Nah, jadi ada pola. Ini yang pertama dia putar ke kanan 1 kali, ini ke atas ya, ini ke kanan, ini ke kiri 1 kali. Yang kedua ini diputar ke kiri, ini tetap ke kiri ya 1 kali ya. Nah, ini pola. Maka yang terakhir
Kalau di sini dari ke kanan terus ke kiri, berarti ini ke kanan ya. Ke kanan ini terus ke kiri. Ini karena ini ke kiri berarti ini diputar ke kiri. Maka yang ini adalah ini diputar ke kanan menjadi seperti ini ya toh. Seperti ini, dan ini diputar ke kiri menjadi ke atas ya, bentuk moncongnya jadi di atas ini ya, seperti ini. Nah, jawabannya yang F. Hah? Sebentar. Lanjut ya. Yang ini. Setelah tiga gambar pertama ini ya, ini polanya harus kalian tahu. Gambar mana yang paling cocok untuk menjadi gambar lanjutannya? Gambar keempatnya gambar yang mana? Ayo, gambar yang mana lanjutannya? Apa? D, siapa yang jawab D? Ya. Hah? D ya. Yang selain D siapa? Ya, jawabannya D ya. Nah, kalian lihat polanya. Pola yang pertama hitam, kemudian putih, hitam, putih ya toh. Jawabannya setelah hitam pasti putih, antara B dan C ya toh. Ya, di sini garisnya setelah 1 ada 2, 3, 4 ya toh. Nah, berarti yang D ya, paham ya? Nah, ini tes AQO besok ini mengenal pola seperti itu ya. Nah, itu mengenal pola ya. Kemudian abstraksi. Kalau abstraksi itu ya, abstraksi itu kalau di sini artinya melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut ya. Misalnya dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program file, file data atau dokumen di folder my dokumen dan lain-lain. Tapi gampangannya kalau abstraksi itu ya, abstraksi itu mengambil bagian yang penting yang harus dipecahkan ya. Bagian yang penting yang harus dipecahkan. Yang tidak penting itu diabaikan ya, diabaikan. Seperti kemarin contohnya kalau ruangan ini bocor itu ya. Kalau ruangan bocor itu yang kalian perhatikan apanya? Atapnya itu. Kalau ruangan bocor yang walaupun yang lantainya itu basah ya, walaupun lantainya basah, tapi yang diperhatikan adalah atap ya, karena pasti dari atas ya, nggak mungkin dari bawah atau temboknya kan nggak mungkin. Nah, itu namanya abstraksi. Jadi kalau ruang kelas bocor, nggak usah memperhatikan temboknya, atapnya aja. Nah, atapnya di bagian atap apa yang nanti penyebab bocor? Biasanya apa? Ya, gentengnya ya. Biasanya gentengnya. Itu namanya abstraksi. Jadi dengan abstraksi kita dapat memecahkan masalah secara cepat ya. Ya gitu. Termasuk motor kok tiba-tiba mesinnya mati ya. Kalau motor mesinnya mati itu mungkin enggak karena itu bannya bocor. Mungkin enggak.
Tidak mungkin ya toh. Kalau mesin mati itu yang perhatikan ya hubungannya dengan mesin ya. Apa? Hubungannya dengan mesin itu misalnya apa? Bensinnya mungkin habis ya toh. Mungkin apa businya mati ya toh. Nah itu. Atau pengapiannya tiba-tiba ada kabel yang putus. Nah itu namanya abstraksi ya. Abstraksi memperhatikan bagian yang terpenting yang di situ bermasalah, kemudian yang lain diabaikan itu abstraksi. Kemudian lanjut ke algoritma. Algoritma itu jadi memecahkan masalah tapi dengan runtut disusun seperti ini. Di sini kan mau menyusun ya. Di sini mau menyusun seperti ini. Kan susunan awalnya seperti ini ya, toh? Kemudian dipecah. Untuk menyusun seperti ini ya. Nah, ini dimulai dari mungkin mangkoknya ya. Kemudian apa ini roti yang panjang, kemudian bulat-bulatannya ya. Bulatannya. Setelah itu baru ininya ya, baru yang atas. Kalau ini tidak sesuai kembali ke sini diulangi. Nah, itu algoritma ya. Algoritma itu memecahkan masalah tapi dengan runtut, dengan urutan ya, dengan urutan. Kalau contohnya ini Mas Fatah, mana Mas Fatah? Oh ya. Contoh kalau kamu ingin menggoreng telur. Masalahnya adalah ingin menggoreng telur dadar. Nah, maka runtutan yang kamu lakukan apa saja? Apa saja, Mas? Yang dilakukan? Ambil telur. Terus nyiapin bahan, bumbu-bumbu gitu ya. Telur dipecah. Diletakkan pakai wadah apa enggak? Enggak, sebelum diaduk telurnya di wadah apa enggak? Hah? Nah, tentunya ya. Jadi sebelum memecah telur harus menyiapkan wadah gitu ya. Itu runtutannya seperti itu ya. Telur, bahan, menyiapkan wadah, pecah, terus diaduk gitu ya. Terus lainnya kasih bumbu, terus panaskan minyak, terus sebelum panaskan minyak ada alat lain enggak? Ya, ada kompor dinyalakan, ada wajan ya, wajan ditaruh minyak. Setelah minyaknya agak panas baru dikasih telur yang diceplok. Itu namanya urutan ya, urutan langkah atau algoritma. Jadi algoritma itu kalau sudah tersusun ya, nanti menjadi rumus. Nah, kalau sudah jadi rumus ya, jadi rumusan itu nanti kalau kalian goreng telur lagi itu tinggal rumusnya apa, goreng telur ini udah diterapkan aja ya toh. Gak usah mikir lagi. Caranya gimana toh? Tinggal pakai rumus. Itu namanya algoritma ya, algoritma. Nah,
Ada pertanyaan? Pertanyaan ada enggak? Nah, Bapak tanya. Tanya lagi. Nizam, mana Nizam? Oh ini Mas Nizam. Cara menghidupkan komputer Mas Nizam. Copan. Oh, betul, copan ke listrik. Ah, terus? Power ya? Oh, ya, udah. Terus? Udah. Ya kalau ya komputernya ada dua. Kalau komputer desktop yang ada di lab itu di samping sudah dihubungkan, copkan, klik tombol power juga, klik tombol monitor itu ya, monitor, betul ya. Terus nanti tunggu prosesnya sampai hidup gitu ya. Ya betul, itu caranya menghidupkan komputer. Kalau Mbak Nailah, mana Mbak Nailah? Oh itu, kalau mematikan komputer, misalnya Mbak Nailah ya, misalnya kamu sedang bekerja dengan membuat cerita ditulis di MS Word. Kemudian sudah selesai menulis, kamu ingin mematikan komputermu, caranya gimana? Langkahnya? Apa? Yang harus dilakukan? Yang pertama, mematikan komputer. Kamu kan sedang mengerjakan MS Word, terus mau mematikan komputer, caranya apa, Mbak Naila? Jangan mencet tombol-tombol. Langkah yang pertama adalah apa? Menutup program MS Word, ya toh? Program yang sedang aktif ditutup, ya toh? Setelah itu klik tombol shutdown, ya, shutdown. Ya sudah. Setelah itu tunggu sampai mati, ya toh? Ya, setelah W besar T kecil 490, bukan 490, 49O ya, 49O. Saya ulangi, bit.ly garis miring 4L W besar T 49O. Ini O bukan 0 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.